Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di suatu subuh, kita mendengar sayup-sayup suara seseorang memberikan pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Seketika itu kita terkejut dan berkata, "Ya Allah, kasihan sekali dia. Padahal dia masih muda. Kemarin saya masih bercerita dengan dia. Ya Allah, kasihan anaknya, kasihan istrinya, dan lain sebagainya." Pada saat kita bergumam dan memikirkan kepergian almarhum dan almarhumah, terkadang kita lupa bahwa kelak kita juga akan kembali ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kadang tanpa sadar, kita terus saja merasa bahwa kita masih akan hidup lebih lama. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 57. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu keniscayaan. Kematian adalah misteri. Kematian tidak bisa kita hindari. Lalu, yakinkah kita bahwa kita sudah siap menghadapi kematian? Sambil menanti jemputan, kita pun terlena, merenda waktu dengan asyik menikmati dunia. Padahal utusan langit pasti datang menjemput tanpa mengetuk pintu. Nasihat seperti apa lagi yang kita butuhkan? Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihati dirimu dengan dua hal. Nasihat yang berbicara, yaitu Al-Quran, dan nasihat yang bisu, yaitu kematian. Sambil mengantar jenazah ke pemakaman, kita pandangi di sekeliling, berjajar nama-nama yang terpahat di ratusan liang lahat. Tak ada suara, tak ada cerita. Yang ada hanyalah kebisuan. Namun di dalam kebisuan itu, terdapat berjuta pesan, terdapat berjuta keinginan yang sudah tidak dapat mereka raih karena waktunya telah habis. Saudaraku, waktu kita tidak panjang. Patutlah kita bertanya, bagaimana hubungan kita kepada Allah? Bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua kita? Bagaimana hubungan kita kepada saudara-saudara kita? Bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia? Bagaimana hubungan kita kepada makhluk Allah lainnya dan juga alam semesta? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sangat sederhana. Jawabannya pun mungkin hanya sebatas teori belaka. Kadang kita pun merasa bahwa semua seolah baik-baik saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam pembahasan kali ini, saya mengajak kita mengingat firman Allah dalam surah Luqman ayat 41. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali.
Sahabat religi yang dirahmati Allah, betapa ibu adalah kemuliaan. Beliau mengandung dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, tanpa syarat. Pelayannya yang lembut mengantarkan kita mengejar mimpi dan cita-cita. Beliau selalu mendoakan kita dengan tulus agar anak-anaknya bahagia. Betapa ayahmu adalah kekuatan. Senyum dan pelukannya tersembunyi. Air matanya hanya tertumpah di balik pintu. Tak pernah beliau tunjukkan kepada kita anak-anaknya. Susah dan lelahnya beliau mencari nafkah untuk membesarkan kita. Saat kita dewasa, saat kita sudah sukses meraih cita-cita, lalu apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Jangan-jangan kita lupa. Jangan-jangan kita hanya berpikir bahwa orang tua kita sudah bahagia melihat kita bahagia. Kita begitu picik, menghitung-hitung apa yang kita berikan kepada mereka. Sudahlah, untuk ibu segini saja. Untuk bapak segitu saja. Masih banyak kebutuhan anak dan istri saya. Saya masih butuh ini dan itu. Toh kalau saya senang, ayah ibu saya juga senang. Lalu sang anak larut dalam kesibukan dan kesenangan dunia. Nanti saja saya pulang jenguk ibu. Ibu juga tahu kok kalau saya sibuk. Di tempat berbeda, sang ibu menangis di ujung sajadahnya. Menangis dalam sujud mendoakan anaknya. Berharap anaknya datang untuk sekedar menanyakan kabarnya. Tak pernah mereka meminta sesuatu dari anaknya. Ya benar, mereka hanya menginginkan anaknya bahagia. Tapi apakah kita tega membiarkan orang yang menyusui kita, orang yang menyuapi kita saat kita baru belajar makan, mereka makan dengan makanan seadanya, sementara kita makan dengan makanan yang lezat tanpa sedikit pun kita mengingatnya? Apakah kita tega? Kita tidur dengan nyenyaknya di kamar AC yang dingin, kasur yang empuk, sedangkan ayah ibu kita tidur di kamar tua dengan kasur tua yang berdebu, tubuhnya yang rentak semakin tak berdaya. Wahai saudaraku, Jangan biarkan diri kita semakin jauh dari. Mari kembali meraih ridho orang tua. Jangan sampai air mata kesedihan yang menetes menjadi air mata terakhir saat mereka menutup mata untuk selamanya. Dan saat itu kita datang terlambat. Kita datang di saat kepergian. Jasadnya yang terdiam menjadi nasihat bisu yang terlambat kita baca. Saudaraku, mumpung masih ada waktu, mari kita perbaiki semuanya. Tujuan kita sejatinya adalah kembali kepada Sang Pencipta, menggapai ridhonya dan berbahagia di surganya kelak. Tentu saja, kita ingin kelak kita dapat berbahagia di surganya Allah bersama orang-orang yang kita cintai dan kita sayang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.